Shalom dan selamat pagi Jemaat SIB Seremban. Kita mengucap syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk kita bersama-sama memuji Tuhan dalam ibadah raya online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulakan, mari saya ajak semua jemaat Tuhan untuk sama-sama berdoa dan saya akan pimpin dengan suara yang kedengaran. Bapa yang kami kenal dalam kerajaan surga, segala hormat dan kemuliaan Bapa hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sampai pada saat ini Bapa. Engkau masih ada bersama-sama dengan kami. Dan sebelum kami memulakan ibadah raya online kami terlebih dulu menyerahkan setiap pribadi kami ke tangan-Mu Tuhan, agar dimanapun kami berada pada saat ini, Engkau Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Dan kami serahkan juga Bapa setiap anak-anak Tuhan yang dalam pelayanan pada pagi hari ini, agar Engkau memakai mereka dengan luar biasa ya Bapa, agar kami tetap kuat dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami serahkan ibadah raya online kami ini hanya di atas, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat SIB Seremban, selamat hari Minggu saya ucapkan kepada kita semua. Kira-kira di mana kita berada, saya harap kita semua berada dalam keadaan sehat. Amin. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Kita katakan Tuhan bahwa betapa baiknya Tuhan kita. Amin.
pujian semuanya adalah milik-Mu Tuhan. Haleluya. Mari pada saat ini, mari kita sama-sama berdiam untuk membawakan lagu sebagai sikap doa kita. Kita menyerahkan hati kita, hidup kita hanya untuk Tuhan. Apapun pergumulan di dalam diri kita, siapapun kita di masa lalu kita, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena harapan kita, hidup kita, hanya Tuhan yang menghayati di atas segalanya. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu
Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang terus percaya kepada-Mu Bapa di surga. Apapun situasi yang kami hadapi ya Tuhan, biarlah kami tetap terus memandang kepada-Mu Tuhan. Mata kami terus tertuju kepada-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, Kau lihatlah hati kami ya Tuhan. Isi hati kami ya Tuhan yang benar-benar datang kepada-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa juga atas pimpinan-Mu, atas sentuhan-Mu Tuhan dalam jiwa kami. Hati kami ya Tuhan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bila kami menjadi umat-Mu yang terus percaya dan terus menaruh harapan kami yang hanya ada pada-Mu ya Bapa di surga. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Salam semua jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar semua? Kita bersyukur karena Tuhan itu tetap setia dalam kehidupan kita. Dan kita juga bersyukur karena melalui pujian penyembahan sudah pastinya mengangkat jiwa kita lebih dekat kepada Tuhan. Merasa hadiratnya yang sesungguhnya, yang memberikan kita kekuatan, kesegaran baru. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan membuat kita lebih dikuatkan bersama, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu sebab kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan pencipta yang telah mencipta segala isi dunia ini. Tanpa Engkau tidak ada sesuatu pun yang ada, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini. Dengan itu Bapa, kami sangat bersyukur karena Engkau adalah pencipta segala sesuatu, dan karena Engkau mempunyai tujuan yang sangat besar dalam seluruh kehidupan kami. Dan keberadaan-Mu Yesus Kristus di muka bumi ini membuat kami lebih berbangga mempunyai Allah seperti Engkau yang mengambil rupa manusia, yang menjadi manusia, 100% manusia, dan Engkau juga adalah 100% Allah. Dan biarlah kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami belajar bersama, benar-benar kami memahami tentang kehadiran-Mu di muka bumi ini untuk menyelamatkan setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin membuat kita dengan belajar Injil Yohanes sepanjang beberapa bulan ini, dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ke-21. Mengapa kita perlu belajar suatu kitab ataupun seluruh Injil Yohanes ini? Karena melalui belajar satu Injil, suatu kitab, akan membawa kita mengerti secara keseluruhan bahagian-bahagian yang ada di dalam seluruh Injil Yohanes ini. Dan kalau kita dapat melihat keseluruhan bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes ini menceritakan tentang Yesus, dan kita berfokus kepada Yesus, berarti semua apa yang akan diajar di dalam Injil Yohanes ini adalah berfokus kepada Yesus. Pasal pertama, ayat 1 hingga ayat 18 berbicara tentang Logos, yaitu tentang Yesus yang mengambil rupa manusia, yang menjelma menjadi manusia, yang disebut inkarnasi. Dan itu kita membaca dalam pasal 1 ayat 1 hingga ayat 18 yang berkata demikian. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya,
tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudaraku, kita akan belajar dari ayat pertama hingga ayat 18. Injil menurut Yohanes. Kitab ini adalah salah satu catatan mula-mula tentang kisah hidup Yesus, dan pada bagian akhirnya kita dapati bahwa kitab ini ditulis oleh salah satu murid terdekat Yesus, yang disebut murid yang dikasihi Yesus. Dia sendiri berkali-kali muncul dalam kitab ini, dan ada beberapa perdebatan yang membahas apakah kitab ini ditulis oleh Yohanes anak Zebedeus, salah satu dari 12 murid, ataukah Yohanes lainnya yang tinggal di Yerusalem, dan selanjutnya dikenal dalam gereja mula-mula sebagai penatua Yohanes. Siapapun Yohanes yang dimaksud, kitab ini sendiri mencakup kesaksian saksi mata pribadi penulis, dan telah disusun dengan sangat cemerlang, dengan tujuan yang jelas yang ditulis di akhir kitab ini. Yohanes berkata bahwa kisah ini ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes percaya bahwa Yesus yang kita baca dalam kitab ini sungguh hidup dan nyata, dan dia dapat mengubah hidup kita selamanya. Rancangan kitab ini sungguh mengagumkan. Paruh pertamanya dibuka dengan pendahuluan yang puitis, dan sebuah kisah pendek yang kemudian diikuti dengan kumpulan besar kisah tentang Yesus yang mengadakan tanda-tanda ajaib yang menimbulkan semakin banyak pertentangan. Semua memuncak dalam mujizat terbesarnya, kebangkitan Lazarus, yang menciptakan pertentangan terbesar seiring para pemimpin Israel memutuskan untuk membunuh Yesus. Hal ini diperkenalkan pada paruh kedua kitab ini. Bagian ini berfokus pada malam terakhir Yesus dan kata-kata terakhirnya untuk murid-murid yang diikuti dengan penangkapan, pengadilan, kematian, dan kebangkitannya. Kitab ini diakhiri dengan sebuah epilog. Pada video ini, kita hanya akan berfokus pada paruh pertamanya saja. Jadi kitab ini diawali dengan dua bagian pendahuluan. Pertama, sebuah puisi yang dimulai dengan pada mulanya adalah firman. Ini jelas mengacu pada Kejadian 1 ketika Allah menciptakan segalanya dengan firman-Nya, yaitu perkataannya. Adapun perkataan seseorang terpisah dari orang tersebut, namun adalah perwujudan dari pikiran dan kehendak orang tersebut. Oleh karena itu Yohanes mengatakan, firman Allah bersama-sama dengan Allah, yakni yang terpisah dari Allah. Tetapi firman itu adalah Allah, karena firman itu ilahi. Dan ketika kita merenungkan pernyataan ini, selanjutnya dalam puisi ini kita mendengar bahwa perkataan ilahi ini menjadi manusia di dalam Yesus. Kemudian Yohanes melanjutkan dengan membawa kita kepada kisah di Keluaran, yaitu bahwa Yesus adalah tabernakel Allah di tengah-tengah kita. Hadirat yang mulia dan ilahi yang melayang-layang di atas tabut perjanjian Allah itu menjadi manusia di dalam Yesus, yang membawa kita pada pernyataan terakhirnya bahwa pribadi Allah Israel yang esa dan sejati itu terdiri atas Allah Bapa dan Anak yang telah menjadi manusia untuk menyatakan Bapa kepada kita. Sekarang, seiring kita menimbang-nimbang pernyataan-pernyataan yang mencengangkan ini, selanjutnya kita lalu mendengar kisah tentang bagaimana Yohanes Pembaptis pertama kali bertemu Yesus, dan kemudian membawa orang lain menemuinya dan menjadi muridnya. Dan satu demi satu orang-orang berjumpa dengan Yesus. Mereka menyerukan pemikiran mereka tentang siapa Yesus itu. Dan dalam satu pasal ini, Yesus diberikan 7 gelar. Adapun gelar-gelar ini mempersiapkan kita kepada kecintaan Yohanes terhadap 7 gelar dalam merancang kitab ini. Namun keseluruhannya juga menciptakan sebuah pernyataan bahwa Yesus dari Nazaret yang sepenuhnya manusia ini adalah Raja Mesianis,
Dia adalah guru atas Israel. Dan dia adalah anak Allah yang akan mati bagi dosa-dosa dunia. Yaitu pasal 1, di mana saya ingin membawa kita dengan suatu tema, yaitu mengenal Yesus Allah yang berinkarnasi. Mengenal Yesus Allah yang berinkarnasi. Saudaraku, kalau menyebut tentang inkarnasi adalah penjelmaan menjadi ataupun menjelma menjadi manusia. Itu disebut inkarnasi, penjelmaan Allah di dalam Yesus Kristus menjadi manusia. Dan kita dapat melihat tujuan penulisan Injil Yohanes ini adalah terkandung di dalam pasal 20 ayat 31 yang menyatakan begini, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Inilah tujuan penulisan Injil Yohanes ini. Saudaraku, kalau kita dapat melihat latar belakang mengapa Injil ini ditulis, adalah berlatar belakang di mana ada dua kumpulan yang sedang muncul pada masa gereja awal, yaitu pada gereja mula-mula. Ada dua hal yang terjadi, di mana yang pertama itu ada suatu kumpulan kekristenan telah tersebar luas di dunia bukan Yahudi, dan banyak orang ataupun warga gereja yang berasal dari kalangan Helenis, dan latar belakang mereka sangat mempengaruhi kekristenan. Dan kumpulan yang kedua adalah munculnya bidat-bidat di dalam gereja pada waktu itu, yaitu ajaran sesat. Dan sedikitnya ada dua ajaran bidat yang mau ditentang oleh Yohanes melalui tulisannya. Yang pertama, yaitu mereka yang mengajar bahwa Yohanes Pembaptis diberi tempat yang tinggi, dan dia adalah penerus para nabi sehingga banyak diikuti oleh orang Kristen yang berasal dari Yahudi. Itu satu kumpulan daripada bidat-bidat yang ada dalam gereja pada masa itu. Yang kedua, yaitu kumpulan Gnostisisme, yaitu ajaran-ajaran dasar mereka ini adalah menyatakan bahwa benda pada umumnya, pada dasarnya adalah jahat. Semua benda-benda yang kita lihat ini pada dasarnya adalah jahat, dan roh pada dasarnya baik. Oleh karena Allah adalah roh dan tidak akan dapat menyentuh benda-benda ataupun dunia materi, ajaran bidat ini mereka mengatakan Allah tidak boleh mendekati benda-benda materi ini yang disebut jahat. Dan mereka juga mengajarkan bahwa Yesus adalah pancaran-pancaran yang keluar dari Allah. Dan mereka katakan Yesus bukan Allah, hanya setengah Allah atau makhluk rendahan yang berada di antara Allah dan dunia ini. Dan mereka berpendapat juga bahwa Yesus tidak mempunyai tubuh nyata karena Allah tidak dapat bersentuhan dengan benda. Dan bidat ini dikenal dengan nama dosistisme, yang berarti menyerupakan. Dan mereka berpendapat bahwa Yesus hanya menyerupai manusia, bukan benar-benar menjadi manusia, menyerupai manusia. Dan situasi inilah yang terdapat di dalam gereja mula-mula yang membuat Yohanes menulis surat supaya mereka yang belum percaya kepada Yesus harus mulai percaya kepada Yesus, dan mereka yang sudah percaya kepada Yesus terus-menerus percaya kepada Yesus walaupun ajaran-ajaran sesat mulai muncul pada masa itu. Dan itu penulis yaitu Yohanes, dia memberi penekanan tentang logos, tentang firman, dan siapakah firman itu. Kita dapat melihat bagian firman Tuhan ini yang di dalam ayat 1 sampai ayat 18 ini adalah menceritakan tentang Yesus sebagai Allah yang Esa, yang menjelma menjadi manusia dengan maksud menebus dosa manusia dan mengurniakan hidup kekal. Dan ia memberi kuasa menjadi anak-anak Allah kepada mereka yang percaya dalam namanya. Itu merupakan penekanan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi.
Saudaraku, seperti yang saya sebut sebentar tadi, tentang bidat-bidat ajaran sesat yang muncul, sampai sekarang ini masih ramai orang yang di luar kekristenan menganggap bahwa Yesus itu bukan anak Allah, menolak kepercayaan orang Kristen yang menganggap Yesus itu anak Allah. Mereka masih menyatakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa seperti para nabi-nabi yang pernah muncul di muka bumi ini. Termasuk seperti nabi mereka yang terakhir yang mereka sebut. Saudaraku, kita dapat melihat di banyak spanduk-spanduk yang orang letak suatu tulisan yang membuat kita berpikir bahwa kepercayaan yang kita percaya tentang Yesus sebagai Tuhan, mereka membuat ramai orang-orang percaya meragukan, ataupun membuat orang-orang Kristen mulai berpikir, benarkah Yesus itu sebagai Allah ataupun sebagai manusia biasa? Dan kita dapat melihat di screen ini bahwa ada suatu van yang nama-nama yang terdapat dalam Alkitab seperti Adam, seperti Abraham, seperti Musa, dan diletakkan juga nama Yesus, dan juga diletakkan nama nabi mereka, seperti yang kita lihat di screen ini. Dan mereka katakan bahwa kita harus menyembah Sang Pencipta, bukannya menyembah yang dicipta. Maksudnya mereka coba untuk memberi suatu penekanan bahwa Yesus itu adalah dicipta dan bukannya Sang Pencipta. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari ini, saudaraku, membawa suatu kebenaran yang tidak perlu kita ragukan lagi, sebab kebenaran inilah kebenaran yang tidak pernah dan tidak boleh diubah. Dan kebenaran inilah kebenaran yang menceritakan tentang Yesus, Allah yang berinkarnasi. Dan kita dapat melihat ayat-ayat firman Tuhan. Kalau disebut pada mulanya adalah firman, dan pertanyaan yang perlu muncul adalah siapakah firman itu? Kita dapat melihat dalam ayat 1 hingga ayat 5 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas di sini menyatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 2 mengatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Berarti firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu mencipta segala sesuatu yang ada. Dan tanpa firman Allah ini tidak terjadi apa yang kita lihat hari ini, yaitu penciptaan alam semesta ini. Dan firman itu dikatakan juga di dalamnya ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Dan terang itu menguasai kegelapan, kegelapan tidak dapat menguasai terang tersebut. Itulah firman yang disebut oleh firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi. Jelas di sini siapakah firman itu? Firman itu adalah Allah sendiri. Dan kita dapat melihat, saudaraku, bila menyebut tentang Allah, Yesus adalah firman itu yang telah menjadi manusia. Itu luar biasa. Itu doktrin kita, itu dasar kepercayaan kita. Allah menjadi manusia, yaitu Yesus menjadi manusia. Dia meninggalkan surga, taktanya, mengambil rupa manusia, menjadi manusia, lahir sebagai manusia. Dan kita tahu cerita itu di dalam Injil Matius tentang kelahiran Yesus. Tanpa bapa, tetapi kelahirannya oleh Roh Kudus. Saudaraku, kita dapat meyakini tentang kebenaran ini. Kita tidak perlu meragukan lagi tentang siapa yang disebut firman di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi. Jelas menyatakan firman itu memang Allah,
dan firman itu adalah Yesus sendiri. Amin, saudaraku. Kita melihat di dalam ayat 10, ayat 11 dan ayat 14 menyatakan bila firman itu menjadi manusia dan siapa namanya. Ayat 10 berkata demikian, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 14 berbicara, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jelas di sini bahwa firman itu menjadi manusia, yaitu waktu Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Dan dia berada dalam dunia kata firman Tuhan. Dan dunia yang tempat dia lahir itu adalah dunia yang dicipta oleh dia sendiri. Firman Tuhan sangat jelas. Dan dia datang, tujuannya sebenarnya datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya, yaitu orang-orang Yahudi pada zaman itu, tidak menerimanya, malah menolaknya. Saudaraku, jelas di sini tanpa keraguan lagi bahwa firman itu telah menjadi manusia dan namanya adalah Yesus Kristus. Itu kebenaran firman Tuhan yang kita perlu percaya dan yakini. Dan kita dapat melihat kalau firman itu adalah Yesus dan Yesus itu telah menjadi manusia, dan kita dapat melihat keberadaan Yesus sebelum dunia dijadikan, dan bagaimana hubungan Yesus dengan Allah sebelum menjadi manusia. Itu pertanyaan yang perlu jawaban. Dan kita sudah baca dalam ayat 1 hingga ayat 5 tadi menerangkan tentang dia adalah firman. Keberadaan Yesus itu adalah sebagai firman Allah sendiri. Dan firman Allah ini adalah firman yang hidup bersama dengan Allah, dan dia sendiri adalah Allah. Dan inilah keberadaan Yesus bersama dengan Allah Bapa surgawi. Luar biasa. Dia adalah firman. Dan firman Tuhan mencipta segala sesuatu, dan Yesuslah sang pencipta yang mencipta segala sesuatu. Amin, saudaraku. Dia adalah terang itu. Dia adalah hidup itu. Itulah keberadaan Yesus. Dan terang Yesus ini menguasai kegelapan. Segelap manapun kegelapan di muka bumi ini, Yesus adalah terang yang menerangi seluruh muka bumi ini. Dia yang menguasai seluruh ciptaan alam ini. Kita tahu bahwa dia ada sebelum dunia ini ada. Amin. Dan kita dapat melihat ayat 15 dan 18 menyatakan Yohanes memberi kesaksian tentang dia, yaitu tentang Yesus, dan Yohanes berseru, katanya, inilah dia, yaitu Yesus yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia, yaitu Yesus yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku ada. Dan sebelum segala sesuatu dicipta, dia sudah ada. Itulah kebenaran dan kesaksian Yohanes sendiri. Dia mengatakan, dialah yang saya ceritakan. Sewaktu Yesus datang untuk dibaptis, dia terkejut. Sepatutnya dia tidak layak untuk membaptis Yesus. Tetapi Yesus berkata supaya digenapi semua firman Tuhan tentang dia, dan dia dibaptis. Dan sewaktu dia dibaptis, saudaraku, di mana Roh Tuhan turun ke atasnya dan suara dari langit, yaitu Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah ku berkenan. Saudaraku, kesaksian Allah Bapa dan Roh Kudus yang hadir waktu Yesus dibaptis jelas menyatakan bahwa ketritunggalan itu tidak boleh berpisah. Dan kesaksian Yohanes ini menerangkan tentang hubungan Yesus dengan Allah Bapa sebelum dia menjelma menjadi manusia. Cukup jelas. Dan dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Tuhan kita yang mengambil rupa manusia, menjadi manusia, dan
hidupnya untuk tujuan mati di atas kayu salib untuk menanggung dan menebus engkau dari sebuah dosa-dosa manusia. Kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus yang dihubungkan dengan terang dalam ayat 9 mengatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, yaitu berbicara tentang Yesus sendiri. Ayat 14, Yohanes Pembaptis juga memberi kesaksian tentang kemuliaan Yesus itu, yaitu dikatakan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemuliaan Allah itu di dalam Yesus Kristus disaksikan oleh Yohanes Pembaptis dan para rasul murid-murid Yesus pada masa Yesus berada di muka bumi ini sebagai manusia, 100% manusia. Yang membezakannya adalah Yesus tidak berdosa. Dia tidak akan berdosa, dan dia satu-satunya jalan yang membawa manusia untuk berdamai dengan Allah Bapa surgawi. Itulah tujuan kedatangannya, supaya setiap orang boleh dan percaya kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan yang telah diutus, yang menjadi manusia, dan dia membawa manusia datang kepada Bapa surgawi melalui kematiannya di atas kayu salib. Luar biasa rancangan Allah bagi setiap pribadi kita. Kesaksian Yohanes tentang Yesus sebagai kebenaran terdapat di dalam ayat 17 juga mengatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Berarti kehadiran Yesus di muka bumi ini, dia adalah kebenaran itu sendiri, dan dialah membenarkan manusia di hadapan Allah Bapa surgawi. Hukum Taurat tidak berkuasa untuk membenarkan manusia di hadapan Tuhan. Malah hukum Taurat menunjukkan manusia tidak benar di hadapan Tuhan. Setiap kali manusia berhadapan dengan hukum-hukum Allah, hukum Taurat yang diberi oleh Musa, maka mereka menyadari bahwa mereka orang berdosa. Tetapi bila Yesus datang sebagai kebenaran, dan dia adalah kebenaran itu, maka dia membenarkan manusia di hadapan Allah Bapa surgawi melalui kematiannya di atas kayu salib, sehingga manusia itu tidak lagi disebut orang berdosa, tetapi orang yang sudah dibenarkan. Dan itulah Yesus, kebenaran, dan dia adalah kebenaran itu. Dan kita dapat melihat di dalam ayat 18 kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus, hubungannya dengan Allah Bapa. Dalam ayat 18 berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus naik ke surga, dia berada di sebelah kanan Allah Bapa surgawi, dia menjadi pendoa syafaatmu, dan dia mengirim Roh Kudus datang dan menjadi guru, menjadi roh penghibur, roh penolong, roh kebenaran yang hadir setiap masa dalam kehidupan kita. Dan melalui pekerjaan Roh Kudus inilah menyatakan apa yang dia lihat, yang Yesus telah buat, dan apa yang Allah Bapa lakukan dalam perancangan penyelamatan manusia untuk menjadi anak Allah. Di dalam ayat 12 itu memberitahu jalan untuk kita menerima hak sebagai anak Allah. Dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Allah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai firman, sebagai kebenaran, sebagai hidup, sebagai terang itu, menerima Dia. Dan pertanyaan saya hari ini, bagaimanakah pengenalanmu akan Yesus yang engkau serukan namanya setiap masa? Apakah engkau masih mempunyai keraguan bila berhadapan dengan orang-orang tertentu yang menyoal tentang kepercayaanmu tentang siapa Yesus itu? Apakah Anda masih mempunyai keraguan terhadap Yesus sebagai sabda, sebagai firman Tuhan,
sebagai Allah sendiri yang menjadi manusia. Bagaimanakah pengenalanmu secara pribadi terhadap Yesus itu sendiri? Walaupun kita menyanyikan nama Yesus, menyebut nama Yesus, mengungkapkan nama Yesus, saya risau kalau hanya itu menjadi sebutan yang tidak membuat kita layak masuk dalam kerajaan surga. Karena firman Tuhan di dalam Matius pernah berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang menerima keselamatan, yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kebenaran-kebenaran. Pengenalan yang benar terhadap Yesus sebagai Sang Firman, dan Dia adalah Allah itu sendiri yang mengambil rupa manusia. Sekiranya kita tidak mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, sukar kita untuk menyembah Dia, sukar bagi kita untuk mengungkapkan kata-kata pujian kepada Dia. Tapi bila engkau mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, engkau selalu datang sujud di hadapan-Nya, mengakui Dia, menyerukan namanya, memanggil namanya. Dan selain itu, Anda tahu bahwa Anda perlu melakukan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Di akhir zaman ini banyak penyiasat-penyiasat, ajaran-ajaran sesat, bidat-bidat yang boleh menyesatkan kita, yang boleh membuat kita ragu-ragu terhadap Tuhan kita. Tapi bila engkau mengenal kebenaran yang kita belajar sebentar tadi, kebenaran itulah yang akan membuat Anda benar-benar tahu bahwa Anda kenal siapa Yesus itu. Allah sendiri, firman Allah, dan firman itu adalah Yesus Kristus. Yesus perlu diterima oleh siapapun di muka bumi ini untuk mendapat keselamatan. Yesuslah jalan, Yesuslah hidup, dan Yesuslah kebenaran. Itu yang kita berani bersaksi bahwa Yesus adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan tidak ada yang terjadi tanpa firman, tanpa Yesus. Dan Yesuslah sang pencipta itu. Dan itu Dia boleh mencipta di dalam kehidupanmu, Dia boleh mengubah hidupmu, Dia boleh membentuk hidupmu, Dia boleh merubah hidupmu, Dia boleh memulih hidupmu, Dia boleh menerangi seluruh kegelapan dalam kehidupanmu. Dalam kehidupan manusia yang belum mengenal Tuhan, hanya suatu jalan yang perlu untuk mengalami semuanya ini, yaitu perlu percaya kepadanya, perlu menerimanya di dalam kehidupan. Maka terang Kristus akan percaya dalam kehidupan setiap pribadi kita. Dia akan menuntun hidup kita untuk berjalan dalam jalan kebenaran, dan berjalan dalam kemenangan, berjalan dalam tuntunannya, sehingga kita tidak perlu lagi takut menghadapi situasi dan keadaan dan tantangan dari orang-orang yang coba menyesatkan kita, yang coba membuat kita ragu-ragu terhadap kebenaran, terhadap kepercayaan, terhadap iman kita kepada Yesus. Tapi suatu perkara yang perlu, apapun keadaan yang saudara alami, Anda perlu percaya kepada Yesus. Harus berpegang teguh kepada Yesus, imanmu kepadanya. Jangan pernah goyah. Tapi satu cara, Anda perlu belajar kebenaran firman Tuhan, belajar membaca kebenaran firman Tuhan untuk mengenal Yesus sesungguhnya. Dan kebenaran inilah yang kita akan belajar sepanjang beberapa bulan ini di dalam Injil Yohanes. Bila Anda mengenal Dia, siapa Dia, maka Anda mempunyai pegangan kuat untuk mempercayai Dia sepanjang masa. Itulah Yesus, firman Allah. Dan Dia adalah 100% Allah, Dia adalah 100% manusia, dan Dia tidak berdosa. Dia datang untuk menyelamatkan engkau. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kebenaran firman Tuhan kami baca, kami belajar, kami renung, dan kami ambil menjadi suatu pegangan hidup kami, dasar iman kami. Dan memang kami tahu melalui kebenaran firman Tuhan ini membuat kami lebih meyakini tentang siapa Engkau. Walaupun orang mengatakan Engkau adalah manusia biasa, Yesus adalah manusia biasa, tapi bagi kami Yesus adalah Tuhan. Dia adalah firman, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Biarlah setiap anak-anak Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini berpegang kuat kepada kebenaran-Mu ini, supaya kami bersaksi kepada dunia ini seperti mana Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus
tentang siapa Yesus itu, dan kami akan menyatakan Yesus kepada dunia supaya mereka percaya kepada Yesus, supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bila mereka percaya dan menerima, maka mereka menjadi anak-anak Allah. Itulah tujuan Tuhan, supaya manusia mengenal Yesus Kristus, menerima Dia, dan mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus, menjadi keluarga Allah, dan akan dijemput dan masuk dalam kerajaan surga, tempat abadi bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa.